بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسول الله المصطفى وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى أما بعد رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد فقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين وقال في آية الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب صدق الله العظيم. Masyarul muslimin muslimat jamaah salat zuhur rahimanillahu wa iyyakum. Alhamdulillahirabbil alamin, kita senantiasa memperbaharui rasa syukur kita kepada Allah. Allah perbaharui nikmatnya untuk kita semuanya. Mudah-mudahan dengan senantiasa kita menyadari betapa kita punya tugas untuk bersyukur atas nikmat dan tidak boleh engkar, tidak boleh kufur terhadap nikmat, maka sesungguhnya kebaikanlah yang akan kita dapatkan. Wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsi. Sesiapa yang bersyukur, hakikatnya dia bersyukur untuk dirinya sendiri. Salawat kepada Rasul, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Masyarul muslimin muslimat jamaah salat zuhur rahimani Allah wa iyyakum. Kita sudah berada di pekan kedua di bulan Zulqa'dah, yang selalu kita sampaikan bahwa sesungguhnya setelah usai dari bulan Syawal, kita akan memasuki 3 bulan berturut-turut ke depannya. Ini adalah bulan haram, bulan terhormat, bulan yang mulia, yang Allah menisbatkan bulan-bulan ini sebagai bulan terhormat dan bulan yang mulia. Maka marilah kita sadari keberadaan kita sekarang di bulan haram ini dengan menguatkan iman dan takwa kita kepada Allah Ta'ala. Ketahuilah saudaraku sekalian yang dirahmati oleh Allah, ada syariat khusus di bulan haram, tapi ada syariat yang umum. Syariat yang khusus yang bisa kita benar-benarkan kuatkan hati untuk melaksanakannya. Yang pertama adalah haji. Tidak ada pelaksanaan haji kecuali di bulan haram. Mulai rangkaian keberangkatan akhir bulan Syawal, kemudian rangkaian memperbanyak ibadah selama di tanah haram, di Madinah maupun di Makkah Al-Mukarramah, sampai kemudian nanti sampai pada puncak pelaksanaan ibadah haji, berkumpul keseluruhannya di padang Arafah. Al-Hajju ala Arafah. Haji itu intinya ada di padang Arafah. Maka kaum muslimin yang dirahmati Allah, syariat ini datang dari Allah, tidak bisa diakal-akali. Karena belakangan ada orang-orang sekuler yang bahkan agama yang dia juga menyatakan diri sebagai agama Islam, tetapi di antara syariatnya adalah
Haji itu nggak mesti di bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Sepanjang tahun boleh haji. Padahal ini adalah ketetapan yang datang dari Allah Ta'ala. Allah sampaikan di surat Al-Baqarah ayat 197. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Al-hajju asyhurum ma'lumat. Haji itu pelaksanaannya adalah pada bulan-bulan yang telah ditetapkan, yang telah ditentukan. Siapa yang menetapkan dan menentukannya? Dialah Allah. Dan tidak ada haji di luar bulan Dzulqa'dah dan Dzulhijjah. Masyaallah muslimin yang dirahmati oleh Allah, maka sesiapa yang diberikan kemampuan oleh Allah Ta'ala, baik dari segi kemampuan jiwanya, kesehatannya, ilmunya, pengetahuannya tentang ajaran dan syariat Islam mengenai haji, dan juga kemampuan hartanya, maka berangkatlah, tunaikanlah haji. Karena itu bahagian dari ikhtiar kita menyempurnakan keislaman kita di hadapan Allah Ta'ala. Karena haji hakikatnya adalah satu di antara 5 rukun yang mesti kita tegakkan. Bunyal Islamu ala khamsin syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa itaiz zakah wa shaumi Ramadan wa hajjil baiti man istata'a ilaihi sabila. Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim bersabda, Islam ini dibangun di atas 5 perkara. Mengucap 2 kalimat syahadat, syahadat la ilaha illallah dan syahadat Muhammad Rasulullah. Kemudian yang kedua, mendirikan sholat 5 waktu tanpa ada alasan untuk meninggalkannya. Kemudian menunaikan kewajiban zakat terhadap harta yang sudah memenuhi kriteria untuk dikeluarkan zakatnya. Kemudian melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan 1 bulan penuh. Dan yang terakhir adalah menunaikan ibadah haji bagi sesiapa saja yang Allah mampukan untuk melaksanakan haji tersebut. Masyarul muslimin yang dirahmati Allah, sungguh melaksanakan ibadah haji bagian dari amal kita untuk menyempurnakan hakikat kita sebagai seorang muslim. Karena dia bagian penting dari ajaran Islam. Di situ ada pengampunan terhadap dosa-dosa. Bahkan dalam syariat haji itu, dalam riwayat yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah." Haji seseorang yang melakukan ibadah haji itu mencapai derajat haji yang mabrur, tidak ada balasan yang patut untuknya kecuali dia akan mendapatkan surga dari Allah Ta'ala. Maka kaum muslimin yang dirahmati Allah, tunaikan haji. Tetapi yang lebih utama daripada syariat haji ini yang perlu kita pahami adalah bahwa Allah bukan hanya sekedar menginginkan pengorbanan hartanya, pengorbanan waktu yang harus 45 hari, meninggalkan keluarga dan tanah air, bukan itu. Hakikat daripada syariat haji pun sebagaimana syariat ibadah puasa adalah la'allakum tattaqun, agar kamu sekalian semakin meraih derajat ketakwaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau dalam dalil puasa Ramadan, jelas di ujung ayatnya itu Allah sampaikan puasa itu diwajibkan oleh Allah untuk kita laksanakan adalah agar kita meraih derajat ketakwaan di sisinya, di sisi Allah Ta'ala. La'allakum tattaqun. Pun
ketika kita membaca dalil-dalil terkait dengan pelaksanaan ibadah haji, mesti di ayat-ayat bicara tentang haji itu, apakah dia di awal ayatnya atau di akhir ayatnya, mesti Allah ada selipkan perintah untuk bertakwa kepada Allah. Misalkan di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah 196, ayatnya hampir setengah halaman. Ayat-ayat ini adalah ayat yang berkenaan dengan syariat haji. Wa atimul hajja wal umrata lillah. Tunaikan dan sempurnakanlah olehmu haji dan juga umroh karena Allah Ta'ala. Niatnya mesti lillah. Begitu seterusnya di dalam ayat 196 ini. Di penghujung ayat ini mesti Allah tutup wattaqullah wa'lamu annallaha syadidul iqab. Dan bertakwalah kamu sekalian dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah amat sangat keras hukuman dan azabnya. Ini ayat tentang haji. Tapi ujung ayatnya adalah wattaqullah. Allah perintahkan orang-orang melaksanakan haji itu untuk bertakwa kepada Allah. Begitu juga di ayat yang berikutnya 198, Al-Hajju Ashhurum Ma'lumat. Haji itu adalah satu ibadah yang pelaksanaannya pada bulan-bulan tertentu. Faman farada fihinnal hajja, sesiapa saja yang sudah melazimkan dirinya untuk melaksanakan ibadah haji, fala rafasa, maka janganlah dia sesekali melakukan dosa rafas, dosa lisan. Wala fusuq, jangan berbuat fasik. Wala jidal, bahkan jangan berbantah-bantahan serta bermusuh-musuhan. Wa ma taf'alu min khair ya'lamhu Allah, dan apa saja berupa kebaikan yang kamu lakukan, Allah ketahui kamu melakukannya. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Penghujung ayat ini, ayat haji ini, Allah kembali mengatakan, dan berbekallah kamu, sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah ketakwaan. Wattaquni ya ulil albab, dan bertakwalah kamu sekalian kepadaku, kata Allah, wahai orang-orang yang berakal. Masyarul muslimin, ternyata syariat haji sekalipun bukan pengorbanan harta, waktu, jiwa yang Allah minta dari kita. Tapi yang Allah tuntut daripada ibadah haji itu adalah bagaimana perbekalan kita untuk menuju akhirat kita kelak itu pada posisi yang meningkat. Dan tidak ada sebaik-baik bekal untuk akhirat kita kecuali bekal itu adalah bekal ketakwaan. Mudah-mudahan dengan menambah pemahaman kita tentang syariat haji ini, semakin kuat hati kita untuk melazimkan kita harus melaksanakan ibadah haji ketika Allah mampukan kita untuk melaksanakannya. Dan bagi kita yang belum Allah mampukan, kita minta agar Allah mampukan kita. Jangan kita menutup keran untuk kita dapat melaksanakannya, tapi tetap kita optimis, husnuzon kepada Allah bahwa ada masanya Allah akan mampukan kita dan Allah akan bukakan pintu dan jalan untuk kita melaksanakan ibadah haji yang merupakan rukun Islam yang kelima yang wajib untuk kita laksanakan. Dan pun kalau kita tidak melaksanakan ibadah haji di bulan haram Dzulqa'dah, dan terutama di puncaknya nanti di bulan di Zulhijjah 10, 11, 12, 13 yang kita kenal dengan ayyamut tasyrik, itu juga adalah peluang ibadah buat kita untuk melaksanakan ibadah kurban, yang oleh Nabi mengatakan man kanat lahu sa'atun wa lam yudahi fala yaqrabanna musallana. Rasulullah mengecam dengan keras,
Siapa yang diberi kelapangan oleh Allah, baginya rezeki, tapi dia tidak mau berkurban, maka jangan sekali-kali dia mendekati tempat kami untuk melaksanakan sholat. Diancam oleh Rasulullah, nggak boleh sholat di tempat sholatnya Rasulullah, tidak boleh sholat bahkan mendekati tempat sholatnya Rasulullah, bagi sesiapa saja yang diberi kemampuan, harta dan rezeki, tetapi dia tidak mau ikut untuk berkurban. Maka daftarkan diri kita di masjid-masjid di mana kita hari-hari melaksanakan ibadah sholat di masjid itu, untuk kita melaksanakan syariat kurban saat kita tidak bisa atau belum melaksanakan ibadah haji. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Nasrun minallahi wa fathun qarib. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.